Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus di alam dunia ini adalah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pesan dari Allah kepada umat manusia. Pesan itu berupa tauhid, yakni mengakui dan meyakini secara penuh di dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang itu terangkum dalam surah Al-Ikhlas. Jadi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Itulah tauhid. Dan alhamdulillah pada kajian setiap Sabtu pagi itu disampaikan oleh Gus Firjon pada kita semuanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membawa syariat. Syariat itu adalah segala ketentuan Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang diperuntukkan untuk hambanya. Jadi mencakup dalam hal ini adalah ibadah dan muamalah. Apa ibadah itu? Ibadah itu adalah perbuatan yang menyampaikan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari larangannya. Ibadah ini kalau ditinjau dari segi bentuk dan sifatnya itu ada 5. Yang pertama ibadah yang berbentuk perkataan atau lisan. Jadi perlu ucapan lisan perkataan kita ini. Yang masuk dalam bagian ini adalah berzikir. Nah, kita zikir, kemudian berdoa, bertahlil, istighosah, kemudian baca Quran. Ini bagian ibadah lisan, perkataan. Ada ibadah yang bentuknya itu perbuatan, tapi tidak ditentukan bentuknya, tetapi ibadah. Seperti apa itu? Menolong orang, membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Pertolongan seperti jihad, mengurusi jenazah. Nah, ini semuanya ini masuk dalam kategori yang tidak berbentuk. Ya, menolong orang ya menolong saja. Tidak perlu mengumpulkan orang, diumumkan dan macam-macam. Ya menolong saja. Tidak perlu ada seremonial dan macam-macam. Ada yang ketiga ibadah yang berbentuk pekerjaan. Yang itu sudah ditentukan wujud perbuatannya. Nah, ini termasuk ibadah yang mahdoh, ibadah murni. Seperti sholat, kemudian zakat, puasa, dan haji. Haji itu kalau bukan bulan Zulhijjah tidak ada haji. Sudah ditentukan. Waktunya, bulannya sudah ditentukan. Gerakan-gerakannya mau kemana sudah ditentukan. Puasa wajib itu hanya dilaksanakan di bulan Ramadan. Tidak ada bulan puasa wajib di luar bulan Ramadan. Kemudian sholat subuh misalnya 2 rakaat, bacaannya apa, gerakannya bagaimana, sudah ditentukan. Ada juga ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya itu menahan diri. Itu ada. Apa itu? Iktikaf. Berdiam diri di masjid. Jadi beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu diam di masjid. Walaupun ukurannya hanya beberapa menit. Kemudian puasa itu menahan diri. Jadi kalau belum waktunya nggak boleh makan puasa itu. Menahan diri, termasuk ihram. Nah, ada juga ibadah yang menggugurkan haknya kita yang kita gugurkan. Seperti apa itu? Nah, seperti misalnya memaafkan kesalahan orang lain. Padahal nyata-nyata orang itu telah berbuat salah kepada kita. Seharusnya dia yang meminta maaf, tapi kita datang memberikan maaf kepada orang ini. Hak kita sebenarnya dia yang harus ke sini.
Seperti juga hutang, membebaskan hutang orang yang berhutang kepada kita. Itu hak kita, kewajiban dia membayar. Tapi kita bebaskan, kita gugurkan hak kita. Kita bebaskan dia, tidak usah bayar. Ini ibadah ini semuanya. Ibadah. Jadi ternyata ibadah itu dalam pengertian luas mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain ibadah, syariat itu juga mencakup persoalan muamalah. Muamalah itu hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sewa menyewa, jual menjual, jual beli misalnya, pinjam meminjam. Nah, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam semua aspek kehidupannya. Nah, jadi itulah syariat. Jadi ada ibadah, ada muamalah. Bahwa syariat Islam itu adalah pegangan bagi orang Islam yang harus dilaksanakan. Tidak gugur dari seorang muslim yang mukallaf. Tidak gugur kecuali ketika dia sudah mati, baru gugur. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu orang yang wajib melaksanakan ajaran Islam karena sudah balik. Bagaimana jika tidak menjalankan kemudian? Ya berdosa. Makanya ini peran orang tua ini, memantau putra putrinya apakah sudah balik atau belum. Dilihat, kalau kira-kira sudah balik, ya perintahkan, suruh dia untuk menjalankan perintah agama, terutama sholat. Karena kasihan kalau berdosa, bahkan bisa jadi kita juga ikut berdosa karena masih menjadi tanggungan kita ini. Jadi perhatikan anak-anak kita itu kalau sudah waktunya sholat, sudah sholat, waktu bulan Ramadan puasa harus puasa. Jamaah yang kami hormati, pada intinya amalan manusia kita ini ada dua. Amalan lahir dan amalan rohani, hati. Jadi keduanya ini tidak bisa dipisahkan antara satu yang lain. Tidak bisa dipisahkan. Amalan rohani hati itu menjadi awal dari segalanya. Mengapa? Karena berhubungan dengan keimanan, berhubungan dengan tauhid. Namun tetap membutuhkan amalan jasmani berupa ikrar 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya apa? Kita sudah mantap di dalam hati kita bahwa Allah itu adalah satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia yang menciptakan alam semesta, tapi harus dibuktikan dengan lisan kita. Nah ini. Keimanan yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim itu mencakup juga iman terhadap syariatnya, syariat Allah, yakni menjalankan kewajiban dan larangannya. Ini yang harus dilakukan. Bahwa iman itu membutuhkan bukti, yakni pengamalan dengan jasmani. Maka ada sebuah hadis kemudian, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak memandang rupamu dan hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi Allah memandang hatimu dan amalmu. Nah, hadis ini ternyata menegaskan bahwa hati itu menjadi penentu kesempurnaan amal dari amal zahir kita. Jadi sehingga sebaik apapun dan sesempurna apapun amal yang kita lakukan, tanpa didasari hati yang ikhlas, hati yang bersih, maka nilainya kurang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu tidak melihat amal jasmani, amal zahir seseorang. Kenapa? Karena berpeluang apa? Berpeluang riya. Berpeluang riya, tidak ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah melihat tentang amalan,
dari hati kita, kekuatan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari itunya, dari keikhlasan kita ini di dalam hati. Makanya kapan hari itu ketika kajian di hari Kamis, hari Selasa, Kiai Abdullah Haris mengatakan ada tingkatannya orang ikhlas. Ada yang 24 karat. Tetapi juga ada yang di bawahnya keikhlasannya, tapi tetap ikhlas. Seperti orang takut azab Allah. Solatnya, ibadahnya karena takut azab Allah, takut kepada neraka. Tapi itu juga ikhlas. Cuma kadarnya barangkali di bawah yang kualitas, tapi tetap ikhlas. Sinfu ya'budunallaha ala sabil khaf. Ada orang yang menyembah Allah, ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut kepada nerakanya Allah. Tapi itu tetap ikhlas, dianggap ikhlas. Ada juga orang yang kemudian beribadah itu karena saya kepingin masuk surga ya. Jadi niatnya seperti itu, niatnya. Jadi kepingin masuk surga. Tetapi itu tetap dianggap ikhlas. Sinfu ya'budunallaha ala sabil raja. Ada orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu karena dia kepingin masuk surga. Ada yang 24 karat yang murni. Sinfu ya'budunallaha ala sabil hub. Ada orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu karena semata-mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepingin masuk surga, bukan karena takut kepada neraka. Nah ini, maka dulu ada di zaman Nabi Musa itu ada seseorang berdoa sampai sepertinya dijiwai sungguhan, berdoa sampai Nabi Musa melihat dari kejauhan dia, kasihan Nabi Musa. Akhirnya minta kepada ya Allah, seandainya saya bisa memenuhi orang ini, saya kabulkan permintaannya. Apa yang terjadi? Ada wahyu kepada Nabi Musa. Musa, orang ini punya satu kambing. Ketika dia berdoa, dia ingat kepada kambingnya ini. Aku tidak akan menerima doa seseorang yang dia minta kepadaku sedangkan hatinya dia ingat kepada selain aku. Subhanallah, ini persoalan hati ini. Makanya dulu ketika kita pernah sampaikan ketika Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Nuh membuat kapal. Ketika dia membuat kapal, ada orang tua berada di luar gini. Terus dia bilang, Nuh, izinkan aku masuk ke dalam perahumu, kapalmu. Siapa kamu ini? Orangnya tua. Aku tahu kamu, Nuh. Kamu tahu bapak kamu, tahu kakekmu. Kamu iblis ya? Iya, aku iblis. Aku tidak akan mau memasukkan makhluk terkutuk seperti engkau ke dalam kapalku. Apa kata iblis? Rugi kamu kalau tidak mengizinkan aku. Hanya satu kali ini aku akan menasihati kamu, setelah itu tidak lagi. Ini penting sekali bagi kamu dan anak cucu kamu. Hanya apa yang terjadi? Dia masuk. Silahkan sudah masuk. Apa yang ingin kamu sampaikan? Aku mempersilahkan. Silahkan manusia melakukan kegiatan, ibadah macam-macam, apa saja silahkan. Tapi biarkan hatinya bersama aku. Ya, hatinya yang dipegang. Maka ketika itu Nabi Sulaiman ketika capek dalam menyiarkan agama, dia duduk di satu tempat, duduk di sini, kok ada orang tua lewat. Sulaiman, kaget orang tua. Siapa kamu? Siapa? Hanya aku tahu kamu, tahu kakek kamu, tahu tuh, oh kamu iblis ya. Ternyata dia membawa seperti pancing. Kamu kok bawa seperti untuk apa? Ini untuk memancing manusia, hatinya manusia. Apakah aku pernah dipancing? Iya, kamu pernah aku pancing. Ketika kamu sholat, Allahu Akbar, aku pancing kamu. Ternyata kamu juga, padahal Rasul kamu, aku kena pancing juga. Ketika aku pancing kamu sholat, kamu ingat kepada kuda kesayangan kamu yang berwarna putih. Kena pancing. Apalagi kita ini berpeluang sekali. Makanya kita perlu menata hati kita. Hati kita perlu kita tata dengan sebaik-baiknya agar supaya perjalanan kehidupan kita ini balance antara jasmani dan rohani berjalan. Bahwa hadis itu tadi bukan untuk mencukupkan amal kebaikan rohani kita, kemudian menafikan amal
amal zahir kita tidak, tetapi itu perintah agar supaya menyeimbangkan, memadukan antara amalan jasmani dan amalan rohani dalam prakteknya dan kehidupan kita sehari-hari. Makanya di sini disajikan kajian-kajian oleh Pak Amir, oleh Kiai Mahrus, mulai dari tauhid dan seterusnya, agar supaya ada peningkatan, ada tambahan keilmuan kita, sehingga kita bisa menselaraskan antara apa yang kita lakukan, amal zahir kita dan amal batin rohani kita. Mudah-mudahan ini akan terus dapat berlangsung dan kita bisa mengikuti, sehingga kekuatan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah semakin kuat, ibadah kita semakin kuat, lahir batin kita akan terus dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan singkat ini bisa memberikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, kita akhiri dengan